Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Bagas Pamika, NIM 237. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Gaining an Understanding of the Client's System of Internal Control. Nah, dimulai dari yang pertama adalah pendefinisian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi untuk mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Pemahaman ini sangat penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. Risiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan dan mempengaruhi strategi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh auditor. Yang kedua adalah objektivitas dari pengendalian internal. Ada 7 pengendalian internal yang diterima secara umum. Nah, yang pertama adalah nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua adalah direkam. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua adalah berharga. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat adalah diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam adalah diposting. Ada kontrol di tempat untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketujuh adalah tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi yang benar periodenya. Ketika auditor memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien ini dan bagaimana klien menggunakan pengendalian internal yang mengelola risiko dalam bisnis, penting bagi auditor untuk mengingat masing-masing tujuan tersebut. Dengan berfokus pada masing-masing tujuan ini, auditor akan memilih yang sesuai kontrol untuk menguji dan mendapatkan tingkat jaminan terbesar yang mungkin dari sistem pengendalian internal klien beroperasi secara efektif. Selanjutnya adalah pengendalian tingkat entitas. Memperoleh pemahaman tentang komponen pengendalian internal, tingkat entitas membantu dalam memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan risiko laporan keuangan. Selanjutnya, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian ini juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif dan mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai etika elemen penting dari lingkungan pengendalian, mempengaruhi rancangan, administrasi, dan pemantauan proses utama. Integritas dan perilaku etis adalah produk dari organisasi etis dan standar perilaku. Bagaimana mereka dikomunikasikan dan bagaimana mereka dipantau dan ditegakkan kegiatan bisnisnya. Nah, yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi. Komitmen ini mengacu pada pertimbangan keahlian tingkat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga adalah partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lingkungan pengendalian ini dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ini bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas. Selanjutnya, proses penilaian risiko entitas. Tujuan pelaporan keuangan ini mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan benar dan wajar kerangka pelaporan keuangan entitas. Pengelolaan risiko ini harus relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam kesesuaian dengan kerangka akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah menangkap dan mengukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan
mengelola, dan mengontrol operasi entitas. Kualitas informasi dan komunikasi ini mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mempersiapkan laporan keuangan. Selanjutnya adalah kegiatan pengendalian. Aktivitas ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen yang dijalankan di luar. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit. Itu sebagai berikut. Yang pertama adalah tinjauan kinerja. Aktivitas ini termasuk tinjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan berbagai set data satu sama lain bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua adalah pemrosesan informasi. Berbagai macam kontrol dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Yang ketiga adalah kontrol fisik. Aktivitas ini meliputi keamanan fisik aset, termasuk kecukupan perlindungan atas aset ke aset, dan catatan serta perhitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Nah, yang keempat, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Konsep ini tidak boleh dilakukan oleh satu karyawan atau sekelompok karyawan berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Selanjutnya adalah pemantauan pengendalian. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja, pengendalian dan internal dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan apakah kontrol beroperasi sebagaimana mestinya, dan memastikan kontrol dimodifikasi sebagaimana mestinya. Proses ini dicapai melalui aktivitas yang berkelanjutan dan evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. Prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun ke dalam aktivitas berulang normal, entitas, dan mencakup kegiatan manajemen dan pengawasan rutin. Selanjutnya, pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil ini, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menempatkan internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Biasanya bisnis yang lebih kecil ada pemilik manajer yang sangat terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Nah, yang keempat dalam bab ini adalah pengendalian tingkat internal. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Mereka harus cukup sensitif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau untuk mendeteksi kesalahan, melaporkannya, dan memperbaikinya secara tepat waktu. Nah, yang pertama adalah contoh arus transaksi proses penjualan. Aliran transaksi dalam proses penjualan ini tipikal untuk klien yang menjual barang, meliputi pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama tetapi bukannya mengirimkan barang, klien menjual atau melakukan layanan. Nah, contoh yang kedua, contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biasanya perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan persediaan dan sistem biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Nah, yang kelima adalah documenting internal control. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi yang berikut ini. Yang pertama adalah narasi.
Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana, atau di mana arus transaksi tertentu relatif sederhana dan lugas. Ini melibatkan auditor yang menjelaskan dengan kata-kata setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir, yaitu dari inisiasi hingga pelaporan dalam pelaporan keuangan. Nah, yang kedua adalah kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi sebelah kanan. Sisi flowchart menyoroti kegiatan utama dari inisiasi hingga pelaporan, sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi. Daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Daftar periksa atau kuesioner ini teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Hal ini sangat membantu dalam industri yang auditor mungkin tidak secara pribadi mengenal audit, atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi pengendalian kritis mana, misalnya saat mendokumentasikan pengendalian tingkat entitas. Selanjutnya yang keenam dalam bab ini adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari pemahaman sistem pengendalian internal ini yang diterapkan oleh klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi. Hal ini karena kelemahanlah yang meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen, dan area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur potensi kesalahan yang penyajian material. Dan yang ketujuh dalam bab ini adalah manajemen letter. Surat manajemen terkadang disebut sebagai surat rekomendasi, adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.